Seorang penguasa sejati tidak butuh mahkota, hanya kendali. Majapahit, kerajaan terkuat di masanya, berdiri gagah menaklukkan Nusantara. Tapi di balik kemegahan itu, ada satu pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Apakah Gajah Mada hanya seorang mahapati atau dalang dari kudeta terselubung? Dari kematian seorang raja hingga kebangkitan seorang penguasa dalam bayang-bayang, semua direncanakan dengan cermat. Ribuan naik takhta, tapi siapa yang sesungguhnya memimpin ketika ambisi mencapai puncaknya? Bahkan pemimpin terkuat pun bisa tumbang. Apakah ini kejatuhan atau justru warisan yang abadi? Majapahit berdiri megah di bawah sinar rembulan. Namun di balik kejayaan yang tampak, gelombang intrik mulai beriak. Di dalam istana, para pembesar kerajaan masih bersukaria setelah perjamuan besar. Tawa dan lantunan gamelan menggema di balairung, namun di sudut-sudut gelap, bisikan-bisikan rahasia saling bersahutan. Di tengah kemeriahan itu, Gajah Mada berdiri di beranda istana. Matanya tajam menatap ke kejauhan. Angin malam berembus lembut, membawa aroma dupa yang masih tersisa dari upacara siang tadi. Pikirannya berputar cepat, menyusun rencana yang telah lama ia simpan dalam diam. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Namun di balik kekuasaan itu, ada bayangan perpecahan yang mengintai. Para adipati di daerah mulai memperlihatkan gelagat memberontak, sementara di dalam istana, para pejabat saling berebut pengaruh. Gajah Mada tahu, jika dibiarkan, kejayaan Majapahit hanya akan menjadi dongeng bagi generasi mendatang. Langkahnya mantap saat meninggalkan beranda, menuju pendopo tempat beberapa orang kepercayaannya telah berkumpul. Cahaya lampu minyak berpendar redup di ruangan itu, menciptakan bayangan di dinding yang bergerak seperti tarian hantu. Ia duduk di tempatnya, menatap wajah-wajah yang sudah bersumpah setia kepadanya. Malam itu rencana besar mulai ditorehkan dalam sejarah. Kudeta ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan upaya menyelamatkan Majapahit dari kehancuran yang tak terhindarkan. Tidak ada jalan kembali. Gajah Mada telah memutuskan, dan sejarah akan mencatatnya sebagai pelaku kudeta paling tersamar dalam sejarah kerajaan. Malam di Majapahit terasa lengang, namun di balik keheningan itu, ada ketegangan yang menggantung di udara. Di dalam istana, pertemuan rahasia berlangsung di sebuah ruangan yang diterangi nyala lampu minyak. Wajah-wajah penuh ambisi berkumpul, menunggu pemimpin mereka berbicara. Di antara mereka, Gajah Mada duduk dengan tatapan tajam, mengamati satu persatu orang yang telah ia pilih dengan cermat. Para prajurit setianya, beberapa bangsawan yang kecewa dengan kepemimpinan raja, serta para penasihat yang diam-diam menginginkan perubahan. Mereka bukan sekadar pendukung, tetapi juga bagian dari rencana besar yang telah disusun bertahun-tahun lamanya. Di luar istana, suara angin malam menggema di antara lorong-lorong batu. Seorang pengawal berjalan dengan langkah hati-hati, matanya mengawasi setiap bayangan yang bergerak. Tidak jauh dari sana, seorang pelayan menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia telah mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ia dengar. Di tempat lain, seorang utusan bergerak cepat di bawah kegelapan malam, membawa pesan yang ditulis dengan tinta merah. Pesan itu bukan sekadar perintah biasa, melainkan keputusan yang akan menentukan nasib kerajaan. Sebuah kudeta bukan hanya tentang menggulingkan penguasa, tetapi juga memastikan bahwa setiap bagian dari rencana berjalan tanpa celah. Sementara itu, di dalam istana, raja masih terlelap, tidak menyadari bahwa kekuasaannya kini bergantung pada benang tipis yang siap terputus kapan saja. Bayangan pengkhianatan sudah bergerak di balik singgasana, menunggu saat yang tepat untuk menyergap. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyapu tembok-tembok megah istana Majapahit. Di balik kemegahan yang terpancar, bayangan perpecahan mulai mengintai. Para pejabat tinggi kerajaan berjalan tergesa-gesa di lorong-lorong istana. Wajah mereka tegang, seolah ada sesuatu yang mengusik ketenangan mereka. Di ruang pertemuan para petinggi, suasana terasa panas meskipun angin sore berembus perlahan melalui jendela kayu jati. Para pejabat membahas berbagai kebijakan yang mulai dipertanyakan, terutama terkait pengaruh Gajah Mada yang semakin besar. Sementara itu, di sudut lain istana, para pendukung Bre Wirabhumi mulai menyusun langkah mereka sendiri, merasa terancam oleh dominasi Mahapatih yang tak terbendung. Di luar istana, pasar ramai seperti biasa. Namun ada bisik-bisik yang tak biasa terdengar di antara para pedagang dan rakyat jelata. Kabar tentang ketegangan di dalam istana mulai menyebar, mengundang rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Beberapa prajurit terlihat lebih waspada.
berjaga dengan mata tajam, seakan mengantisipasi sesuatu yang besar akan terjadi. Sementara itu, di dalam kediamannya yang lebih sunyi dibanding istana utama, Gajah Mada merenung dalam diam. Tatapan matanya tajam menembus cakrawala, menimbang langkah-langkah yang harus diambil. Di tangannya, secarik lontar terbuka dengan goresan tulisan yang penuh makna. Tidak ada jalan untuk mundur. Majapahit harus tetap berdiri tegak, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang besar. Langit semakin gelap, dan dengan datangnya malam, intrik politik semakin menebal. Di dalam keheningan, keputusan-keputusan diam-diam mulai diambil, dan takdir Majapahit perlahan-lahan bergerak menuju perubahan besar. Di dalam pendopo pribadi Gajah Mada, cahaya lampu minyak bergetar tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari di dinding kayu. Aroma dupa yang terbakar tipis menyelimuti ruangan, seolah menjadi saksi bisu atas percakapan yang terjadi di dalamnya. Beberapa prajurit dan penasihat setia duduk mengelilingi Sang Mahapatih, menunggu perintah dengan wajah penuh keseriusan. Mereka sadar bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dapat mengubah nasib Majapahit selamanya. Gajah Mada, dengan sorot mata tajam, menggenggam erat hulu kerisnya, sebuah tanda bahwa keputusan telah diambil dan tidak akan ada jalan mundur. Di luar pendopo, suasana terasa lebih mencekam. Beberapa prajurit berpatroli dengan langkah waspada, sementara bayang-bayang di balik pohon sesekali bergerak seiring hembusan angin. Di tempat-tempat tertentu, utusan rahasia telah bergerak, menyampaikan pesan-pesan penting kepada orang-orang yang telah bersumpah setia. Rencana yang telah lama disusun kini mendekati tahap pelaksanaan. Namun di balik tirai tipis yang memisahkan pendopo dari bagian luar, seorang pelayan tanpa sengaja menjadi saksi dari pertemuan tersebut. Tubuhnya gemetar, telinganya menangkap setiap kata yang diucapkan. Ia tahu bahwa informasi ini bisa mengubah segalanya, bisa menjadi penyelamat atau justru mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Dengan hati-hati ia melangkah mundur, berusaha meninggalkan tempat itu tanpa suara. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, sesuatu yang dingin dan tajam tiba-tiba menempel di lehernya. Napasnya tercekat, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Malam yang tenang berubah menjadi perang batin bagi sang pelayan, antara diam atau mengkhianati, antara hidup atau mati. Di dalam pendopo, Gajah Mada masih duduk dengan tenang. Matanya menatap ke depan. Ia tahu bahwa waktu semakin dekat, dan setiap gerakan harus diperhitungkan dengan cermat. Namun di luar sana, bahaya mengintai dari tempat yang tak terduga. Di sudut istana yang gelap, bayangan-bayangan bergerak tanpa suara. Pasukan rahasia yang telah dilatih dalam kesunyian mulai menyusup ke berbagai titik strategis. Mereka bukan sekadar prajurit biasa, melainkan orang-orang yang telah bersumpah setia pada Gajah Mada, rela menyerahkan nyawa demi terwujudnya cita-cita Sang Mahapatih. Di bagian lain, para pejabat yang selama ini diam-diam menentang kebijakan Gajah Mada mulai merasakan ketidaknyamanan. Bisikan-bisikan di lorong istana semakin sering terdengar, dan pandangan curiga mulai menghantui mereka. Beberapa di antara mereka memilih menutup pintu rapat-rapat, berharap badai yang akan datang tidak menyeret mereka ke dalamnya. Sementara itu, di kediaman Bre Wirabumi, lentera-lentera masih menyala. Sang pangeran duduk di hadapan meja kayu besar, wajahnya serius meneliti laporan yang baru saja ia terima dari seorang utusan rahasia. Tanda-tanda pergerakan tidak biasa mulai tercium, namun detailnya masih kabur. Ada sesuatu yang sedang disusun dalam kegelapan, dan ia tahu bahwa dalam politik Majapahit, kelengahan bisa berarti kehancuran. Sementara itu di kediaman Bre Wirabumi, suasana mencekam. Pintu gerbang utama yang biasanya dijaga ketat kini terbuka sedikit, menandakan adanya penyusup. Aroma asap kayu terbakar menguar di udara, bercampur dengan hawa dingin pagi yang menekan. Di dalam ruang utama, Bre Wirabumi duduk dengan ekspresi penuh kewaspadaan, mengetahui bahwa ia telah masuk dalam jebakan yang tak terlihat. Di dalam tembok istana, para pejabat tinggi yang tadinya setia kepada raja mulai goyah. Beberapa dari mereka diam-diam beralih mendukung Gajah Mada, memahami bahwa perubahan kekuasaan sudah tak terelakkan. Namun, ada juga yang tetap bersikeras mempertahankan posisi mereka, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Ketika matahari mulai naik, suara pertama pertempuran pecah di sudut timur istana. Para prajurit yang masih setia pada Bre Wirabumi mencoba melawan, namun mereka sudah kalah jumlah dan tak siap menghadapi serangan mendadak ini. Jeritan pertempuran bergema di seluruh kompleks istana.
Sementara darah mulai mengalir di antara batu-batu pelataran yang selama ini menjadi saksi kejayaan Majapahit. Di tengah kekacauan itu, Gajah Mada tetap berdiri tegak, mengamati setiap pergerakan pasukannya. Bagi dunia luar mungkin ini hanyalah pergantian kekuasaan. Tapi bagi mereka yang terlibat, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, strategi, dan ambisi yang tertulis dengan darah. Di dalam Balairung Agung, para pejabat tinggi kerajaan berkumpul. Raja Hayam Wuruk duduk di singgasananya, matanya meneliti setiap wajah yang hadir. Ketidakhadiran beberapa bangsawan berpengaruh mulai menjadi pertanyaan yang berbisik di antara mereka. Di luar Balairung, pasukan rahasia Gajah Mada bergerak dalam bayang-bayang. Mereka menyusup ke berbagai sudut istana, memastikan bahwa setiap orang yang berpotensi menghalangi langkah mereka telah diamankan. Beberapa pejabat yang setia kepada Bre Wirabhumi kini tak terlihat lagi, raib tanpa jejak dalam semalam. Saat sidang kerajaan dimulai, keheningan menyelimuti ruangan. Hari itu, keputusan besar akan dibuat. Dan di balik setiap kata yang diucapkan, kudeta yang tersamar semakin mendekati puncaknya. Raja yang baru telah dinobatkan, namun bayangan Gajah Mada masih terasa di setiap sudut istana. Ia tidak lagi berdiri di sisi singgasana. Tak ada sorak kemenangan, tak ada perayaan yang megah. Setelah berhasil menyingkirkan semua lawannya, setelah memastikan bahwa takhta Majapahit berdiri kokoh di bawah kendalinya, ia memilih untuk pergi. Kudeta yang disusunnya dengan cermat telah mencapai akhir, tetapi bukan kejayaan yang menyertainya, melainkan keheningan yang penuh tanda tanya. Di kejauhan, seorang pengawal terakhir melihat sosoknya berjalan menjauh, meninggalkan istana dengan langkah mantap. Tidak ada pengawalan, tidak ada tanda-tanda kemegahan, hanya seorang lelaki yang telah membentuk sejarah dengan tangannya sendiri, kini menuju tempat yang entah di mana. Desas-desus beredar. Ada yang mengatakan ia mengasingkan diri ke tanah sepi, mencari ketenangan setelah pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Ada yang percaya bahwa ia masih mengawasi Majapahit dari kejauhan, memastikan segala yang telah ia bangun tidak runtuh sia-sia. Namun tak ada yang tahu pasti, karena Gajah Mada telah lenyap dari panggung kekuasaan, meninggalkan nama yang abadi dalam sejarah. Di dalam istana, raja yang baru duduk di singgasananya, namun bayangan Gajah Mada tetap melekat pada dinding-dinding kerajaan. Tidak ada yang bisa menyangkal, takhta ini mungkin masih berdiri karena dirinya, tapi kekuasaan sejati sudah beranjak jauh dari istana. Gajah Mada telah hilang, namun jejaknya tidak akan pernah pudar.